Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu pendiri dan penggagas Pondok Pesantren Al-Jebra International Islamic Boarding School, Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Marullah Matali LCMA. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan saya Maisa Sonia dari Hajah TV, ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak mengenai Pondok Pesantren Al-Jebra International Islamic Boarding School. Sebelumnya Bapak, dari yang saya baca dan saya dengar, Bapak dulunya adalah seorang santri dan juga menempuh pendidikan agama yang kuat. Pertanyaannya, kok bisa akhirnya Bapak terpilih menjadi Wali Kota Jakarta Selatan? Bismillah, pertama susah-susah juga jawabnya ya. Jadi begini, kalau saya kembali kepada background saya, semuanya ada yang ngatur. Istilah saya kalau dalam bahasa agamanya, da'uha fa innaha ma'murah. Udah ada yang ngatur, ikutin saja. Saya mengikuti aja apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang apa yang kita upayakan dengan penuh kekuatan semangat, mudah-mudahan Allah memudahkan jalannya. Iza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Apabila niatannya cukup, semangatnya cukup, mudah-mudahan jalannya ada. Termasuk ketika kita mau membuat sebuah pendidikan internasional Islamic Boarding School. Dulu ngimpi saja. Pak Datuk, Pak Dr. Syahrul Effendi, mimpi saja. Tapi memang semuanya berawal dari mimpi-mimpi. Dan sekarang ternyata mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi idza shadaqal azmu wa dhahas sabilu. Masya Allah. Lakukan betul. itu. Betul. Baik, selanjutnya seperti yang kita semua ketahui, Bapak adalah salah seorang penggagas dan pendiri Pondok Pesantren Al-Jebra. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang melandasi ide tersebut dan potensi apa yang Bapak lihat dari Pondok Pesantren Al-Jebra? Pertama, sebenarnya tempat yang kita miliki Hajah itu di Masjid Harakatul Jannah itu tempat yang paling istimewa. Siapa yang nggak tahu tempat itu? Rata-rata semuanya orang tahu. Kalau tempat yang istimewa itu kita persembahkan untuk yang baik, maka mudah-mudahan akan menjadi kiblat orang semuanya. Nah, idenya waktu itu kita katakan, oh, kalau kita buat sesuatu yang baik, misalnya masjid sudah ada, apalagi lembaga pendidikan, rasanya sebuah upaya dan niatan yang mulia. Nah, niatan mulia itu kemudian diupayakan secara maksimal, jadilah apa yang terjadi. Ya, tetap awalnya adalah mimpi-mimpi yang baik, mudah-mudahan mimpi-mimpi yang yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, Bapak seperti yang Bapak tahu sendiri, min baini mazaya min ma'hadi Al-Jebra at-talabah insyaallah saufa yaqdiruna 'ala al-fahmi wa at-tahaddus bil lughatil arabiyyah wal injiliziyah. Madza tara an hadhihi al-ahamiyah? Bagaimana pendapat Bapak? Lughatul arabiyyah wal lughatul injiliziyah yani lughah muhimmah jiddan. Iza kunna natakallam wa natahaddas bi lughatain al-injiliziyah wal arabiyyah, ana fakkartu bi anna at-talabah sayaqumu wara'al amama ad-dunya kullaha. Idza kana hakadha, idza kana al-talabah yatakallamuna bihadaini al-lughatain, fa ana a'taqid annahum sayakununa imaman fil alam. Yani hinama يسافرون مثلا إلى أوروبا وإلى أمريكا
wa ila syarqil awsat masalan, at-talabah ya'rifuna kalamahum fa yatahaddatsuna ma yatahaddatsun. أنا أعتقد أن هذه اللغتين هذان اللغتين إذا كنا نتكلم بهاتين اللغتين الطلبة سيقوموا أمام العالم كله. Dan soal terakhir Bapak, apa pesan Bapak bagi seluruh orang tua yang mungkin menonton ini dan generasi muda tentang menempuh pendidikan agama di pondok pesantren? Saya bercerita tentang diri saya. Ketika seseorang mencari ilmu, carilah ilmu lillahi ta'ala. Maka dia akan menemukan Allah di sana. Walillahi ma fis samawati wal ard. Semuanya punya Allah. Kalau kita menuntut ilmunya lillahi ta'ala, Allah akan berikan yang Allah punya. Seluruh alam itu punya Allah. Maka boleh jadi kita akan diberikan apa saja yang Allah mau. Maka orang-orang yang dulunya ragu masuk ke pondok pesantren, nanti saya cuman jadi ustadz di musola-musola modin gitu misalnya, atau cuman jadi ini, cuman jadi itu. Tidak. Seikhlas kita menuntut ilmu, sebesar itu pula nanti Allah akan memberikan kepada kita manfaatnya. Memang tidak pernah ada orang yang masuk pondok pesantren kepengen jadi direktur bank gitu misalnya. Tapi bisa nggak? Banyak anak pesantren yang bahkan bisa menjadi presiden sekalipun bisa. Wakil presiden saat ini anak pesantren. Apakah waktu beliau Pak Wapres itu jadi santri, dia niat mau jadi wapres? Dulu juga presiden Gus Dur pernah jadi presiden. Apakah Gus Dur waktu masuk jadi santri di pesantren itu kepengen jadi presiden? Tentu tidak. Semuanya diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Nanti Allah yang kasih itu semua. Maka kepada orang-orang tua yang mau menyekolahkan anaknya, sekolahkan anak kita di jalan Allah. Allah yang kasih nanti. Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan saja dia lewat, dia berjalan. Rasulullah waktu beliau mau berangkat menggunakan untanya, dia hijrah. Setelah dia mampir di satu tempat, beberapa ansor mau menuntun ontanya. Kata Rasulullah, jangan tuntun ontaku, karena onta ini ada yang bawa, ada yang dia diperintah. Jadi betul unta itu terus nanti akan berhenti di suatu tempat. Itu sudah diatur semuanya oleh Allah. Kita nggak ngerti bahwa hidup ini diatur. Saya diatur, pimpinan dari Hajah Abah Datu Syahrul Effendi itu juga diatur. Dia juga nggak, kalau mungkin beliau berpikir bisnis gitu ya, tempat itu mungkin bukan beliau jadiin masjid kali, beliau jadikan yang lain. Jadi kepada para wali santri atau orang yang sudah berkeinginan masuk di boarding school ini, Algebra ini, mudah-mudahan ikhlaskan anak kita masuk ke sini di jalan Allah. Mudah-mudahan jadi sesuai dengan apa yang Allah mau nanti. Ya, kasih. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan kesuksesan selalu menyertai Bapak. Amin. Saya Maisa Sonia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.